Perkenalkan, nama saya Nada Surya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil raja kelompok kami, yaitu di bab 2, bagian perkembangan dan klasifikasi akuntansi. Klasifikasi merupakan dasar untuk memahami dan menganalisis mengapa dan bagaimana sistem akuntansi nasional itu berbeda-beda. Nah, kita juga dapat menganalisis apakah sistem-sistem tersebut cenderung menyatu atau berbeda. Tujuan dari klasifikasi ini adalah mengelompokkan sistem akuntansi keuangan menurut karakteristik khususnya. Di klasifikasi ini mengungkapkan struktur dasar di mana anggota-anggota kelompok memiliki kesamaan dan yang membedakan kelompok-kelompok yang beraneka ragam satu sama lain. Di dalam klasifikasi ini terdapat dua kategori yang bisa dilakukan. Yang pertama itu klasifikasi dengan pertimbangan, dan yang kedua itu klasifikasi secara empiris. Klasifikasi dengan perkembangan, maksudnya pertimbangan, yaitu klasifikasi yang bergantung pada pengetahuan intuisi dan pengalaman. Sedangkan klasifikasi secara empiris itu merupakan klasifikasi yang menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data dan praktik akuntansi di seluruh dunia. Selanjutnya ialah 4 pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. Nah, pendekatan ini diusulkan oleh Muller pada pertengahan tahun 1960. Ia mengusulkan pendekatan perkembangan akuntansi di negara-negara barat dengan sistem ekonomi berorientasi pasar. Yang pertama berdasarkan pendekatan makroekonomi, yang kedua berdasarkan pendekatan mikroekonomi, yang ketiga berdasarkan pendekatan independen, dan yang terakhir yaitu pendekatan yang seragam. Nah, berdasarkan pendekatan makroekonomi itu, praktik akuntansi dapat dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Misalnya, suatu kebijakan nasional berupa lapangan kerja yang stabil dengan menghindari perubahan besar dengan siklus bisnis akan menghasilkan praktik akuntansi yang meratakan laba. Yang kedua, berdasarkan pendekatan mikroekonomi, artinya akuntansi yang berkembang dari prinsip-prinsip mikroekonomi. Fokusnya itu terletak pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan independen. Artinya, akuntansi yang berasal dari praktik bisnis dan berkembang secara ad hoc dengan dasar perlahan-lahan dari pertimbangan, coba-coba, dan kesalahan. Yang terakhir itu berdasarkan pendekatan yang seragam. Artinya, akuntansi distandari dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintahan pusat. Nah, keseragaman dalam pengukuran, pengungkapan, dan penyajian akan memudahkan perancangan pemerintah, otoritas pajak, dan bahkan manajer bisa juga menggunakan informasi akuntansi dalam mengendalikan seluruh jenis bisnis yang dilakukan. Kemudian, ada 2 sistem dalam klasifikasi akuntansi. Yang pertama, sistem hukum, dan yang kedua yaitu sistem praktik. Sistem hukum merupakan akuntansi hukum umum dengan hukum kode akuntansi dan juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum suatu negara. Nah, di dalam sistem hukum ini ada dua yaitu akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi kepada penyajian wajar. Yang kedua itu akuntansi dalam negara-negara hukum kode memiliki karakteristik yang berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang dan kesesuaian antara akuntansi, keuangan, dan pajak. Kemudian untuk sistem praktik, akuntansi penyajian wajar dengan kepatuhan hukum. Perbedaan antara penyajian wajar dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi seperti depresi, sewa guna usaha, dan pensiun dengan biaya yang akrual. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selamat sore.